Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Uli di pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini harus mengikuti pembelajaran online dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar melanjutkan tema yang kemarin, yaitu belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Lingkup KD yang akan kita pelajari hari ini adalah SBDP dan IPS. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah simak video pembelajaran ini dengan baik ya anak-anak. Sebelumnya buka buku tematik kalian halaman 38 sampai dengan halaman 40. Pembelajaran 5. Menampilkan tari bunga jumpa secara berkelompok. Nah, kemarin kan Ibu sudah meminta kalian maju ke depan untuk menarikan tari bunga jumpa secara berkelompok. Apakah kalian tahu tari kelompok itu apa? Karya tari kelompok merupakan karya tari yang diperagakan oleh sedikitnya 3 orang penari. Dalam memperagakan bentuk karya tari secara kelompok, diperlukan kerjasama antar penari satu dengan penari lainnya. Dalam menarikan karya tari kelompok, juga harus memperhatikan komposisi. Di sini Ibu akan menjelaskan komposisi yang ada dalam tari kelompok. Nah, yang pertama ada kesatuan. Gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus ada kesatuan. Kesatuan yang dimaksud di sini tidak hanya pada saat penari memperagakan gerakan yang sama, namun juga dilihat pada saat penari melakukan gerak yang berbeda dengan posisi yang berbeda pula. Yang kedua ada selang-seling. Komposisi tari pada tari kelompok harus dibuat selang-seling. Peragaan gerak dengan variasi komposisi tersebut akan membuat karya tari menjadi lebih indah. Nah, yang ketiga juga ada terpecah. Gerak pada komposisi tari kelompok ada kalanya dilakukan secara terpecah. Hal ini dilakukan karena apa? Seperti penari melakukan gerak dengan posisi melingkar, kemudian dengan tiba-tiba penari bergerak sendiri-sendiri menuju posisi berikutnya. Nah, tujuan ini juga untuk memperindah gerakan tarian. Selanjutnya yang keempat ada silih berganti. Silih berganti ini merupakan apa? Yang pertama yaitu komposisi di mana 1 atau 2 gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Nah, yang terakhir itu ada keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Nah, dalam komposisi menari kelompok harus ada keseimbangan. Nah, keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan posisi penari pada saat melakukan gerakan tari maupun keseimbangan gerak yang dilakukan oleh penari. Nah, kemarin kan kalian sudah maju ke depan dengan kelompok kalian menarikan bunga jumpa. Nah, di situ Ibu menilai dan memberikan apresiasi terhadap gerakan tarian yang telah kalian tunjukkan kepada Ibu guru. Di sini ada yang tahu ya, apa itu apresiasi? Ya, apresiasi merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, di Indonesia kan banyak banget keragaman yang ada di Indonesia.
mulai dari keragaman suku, budaya maupun lainnya. Nah, keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Di sini kita juga akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya adalah hasil olah pikir rasa dan kehendak dari manusia. Wujud budaya itu ada dua macam. Yang pertama ada fisik dan yang kedua ada non-fisik. Yang pertama, budaya fisik. Contohnya seperti pakaian adat, rumah adat, dan alat musik tradisional. Yang kedua ada budaya non-fisik. Contohnya bahasa, upacara adat, dan pengetahuan lainnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Misalnya, di salah satu pulau yang ada di Indonesia, Pulau Sulawesi, terdapat suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bajo, dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia juga masih banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa mencari tahu di internet maupun membaca buku kalian yang kalian punya tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat masing-masing daerah biasanya memiliki arti tertentu dan digunakan pada acara tertentu. Misalnya acara pernikahan, upacara adat, ataupun perlombaan. Di sini Ibu juga akan mencontohkan beberapa pakaian adat di Indonesia. Yang pertama ada payas agung. Ada yang tahu payas agung berasal dari mana? Payas agung berasal dari Bali. Yang kedua ada aisan gede. Aisan gede merupakan pakaian adat yang berasal dari Sumatera Selatan. Yang ketiga ada pegon dan lambung, merupakan pakaian adat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya juga ada mukuta dan bilu, merupakan pakaian adat yang berasal dari Gorontalo. Nah, bagaimana? Udah paham ya beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia? Untuk mencari lebih jauh lagi tentang pakaian adat yang ada di Indonesia, kalian juga bisa mencari di internet maupun buku yang kalian punya. Selanjutnya ada upacara adat. Biasanya perbedaan upacara adat di setiap daerah dipengaruhi oleh adat istiadat daerah masing-masing dari daerah tersebut. Contoh upacara adat di Indonesia. Yang pertama ada Tedak Sinten. Ada yang tahu Tedak Sinten itu berasal dari mana? Berasal dari Jawa. Upacara adat ini merupakan upacara untuk anak yang pertama kali belajar berjalan. Yang kedua ada Sauraja. Sauraja merupakan upacara adat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Upacara adat ini merupakan upacara adat sebagai tanda syukur atas hasil-hasil panen yang telah didapatkannya. Yang ketiga ada Dijembe Puun, berasal dari Jawa Barat, merupakan upacara adat pernikahan. Selanjutnya juga ada Pago-Pago, merupakan upacara adat yang berasal dari Sumatera Utara. Upacara adat ini merupakan upacara penyerahan sebidang tanah marga kepada orang lain. Nah, udah paham ya sekilas tentang upacara adat di Indonesia? Selanjutnya, rumah adat. Nah, rumah adat di Indonesia kan ada bermacam-macam, banyak sekali ya. Nah, perbedaan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan
kegunaan dari rumah itu sendiri. Di sini ibu juga akan menyontohkan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kajang Leko. Ada yang tahu Kajang Leko berasal dari mana? Jambi. Kajang Leko merupakan rumah adat yang berasal dari Jambi. Yang kedua ada Peileo, merupakan rumah adat yang berasal dari Maluku Utara. Dan selanjutnya juga ada Petang, merupakan rumah adat yang berasal dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada tari daerah. Nah, di Indonesia dari masing daerah memiliki tari daerah mereka masing-masing. Ragam tari daerah di Indonesia itu sangat banyak. Contoh tari daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tari Saman yang berasal dari Aceh. Yang kedua ada tari Piring berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada tari Merak yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya juga ada tari Serimpi. Kalian pasti tahu ya, tari Serimpi berasal dari provinsi yang kita tempati, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Jadi tari Serimpi merupakan tari daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya juga ada tari Sekapur Sirih. Nah, tari Sekapur Sirih merupakan tari daerah yang berasal dari Jambi. Nah, kalian pasti pernah menjumpai salah satu tarian yang ada di sini ya. Selanjutnya ada alat musik daerah. Alat musik daerah biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu dan tarian daerah. Setiap alat musik mempunyai nama, bentuk, bahan, dan cara memainkan yang berbeda. Contoh alat musik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rebab dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang kedua ada salewang dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada saung gauk dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya juga ada serunai dari Bengkulu. Dan masih banyak sekali alat musik daerah yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa mencari di internet maupun membaca buku kalian tentang alat musik daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Biasanya bahasa digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga atau dengan orang yang sedaerah. Di Indonesia terdapat sekitar 665 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Beberapa bahasa daerah di Indonesia, yang pertama ada bahasa Jawa yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, ataupun Jawa Timur. Selanjutnya juga ada bahasa Betawi. Berasal dari mana? Ya, bahasa Betawi berasal dari Jakarta. Selanjutnya ada bahasa Batak. Bahasa Batak merupakan bahasa daerah yang berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya juga ada bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar merupakan bahasa daerah yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dan masih banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga ada lagu daerah. Nah, lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah tempat lagu tersebut dibuat. Contoh lagu daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara. Selanjutnya juga ada Soleram dari Riau. Selanjutnya juga ada Cicik Priuk berasal dari Kalimantan Barat. Selanjutnya juga ada Si Patokan. Nah, lagu ini berasal dari Sulawesi Utara. Selanjutnya ada senjata tradisional. Nah, dahulu kala
senjata tradisional biasa digunakan untuk berburu. Namun, zaman sekarang banyak digunakan sebagai pajangan untuk hiasan di rumah atau pelengkap sebagai pakaian adat. Contoh senjata tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perang Salawaku yang berasal dari Maluku. Yang kedua ada Mandau yang berasal dari Kalimantan. Yang ketiga ada pisau belati yang berasal dari Papua. Selanjutnya juga ada golok Betawi. Nah, golok Betawi merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jakarta. Nah, selain mempunyai keanekaragaman bahasa, rumah adat, dan alat musik tradisional, bangsa Indonesia juga mempunyai berbagai macam makanan khas tradisional. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang makanan tradisional yang berasal dari Indonesia. Contoh makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama ada makanan khas Gorontalo, yaitu binte biluhuta. Selanjutnya juga ada makanan khas Palembang yang sering kalian makan, yaitu pempek. Selanjutnya juga ada makanan tetangga kita, yaitu soto Kudus yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya juga ada papeda. Nah, papeda ini merupakan makanan tradisional di Indonesia yang berasal dari Papua. Masih banyak makanan tradisional lainnya yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari tahu di internet maupun membaca buku kalian yang kalian punya tentang makanan tradisional maupun budaya-budaya yang ada di Indonesia, baik itu adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, maupun budaya lainnya. Nah, bagaimana penjelasan dari Ibu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia? Kalian sudah paham ya? Selanjutnya, di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian halaman 41, yaitu ayo berlatih. Kerjakan soal 1 sampai dengan 5, lalu kemudian kirimkan kepada Ibu Guru. Nah, tanda pengiriman tugas kalian merupakan daftar hadir yang akan Ibu tulis sebagai bukti kehadiran kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Selamat belajar dan semangat terus semangat.